Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat vektor wajah dengan Adobe Photoshop CS6. Kita buka dulu Adobe Photoshop CS6-nya. Kali ini kita akan menggunakan foto dari klien di Fiverr. Nah, ini fotonya. Untuk kali ini kita hanya membuat bagian wajahnya saja. Oke, yang pertama kita duplikat dulu. Kita klik kanan di sebelah kanan di layer, duplicate layer, jadikan 3. Terus yang bagian atas ini kita posterize secukupnya. Oh ya, untuk posterize kita ke image, adjustment, posterize. Kita atur pencahayaannya sekiranya kita mudah menentukan gelap terangnya. Nah, ini mulai kelihatan, ini bagian terang dan ini bagian agak gelap, terus paling gelap. Untuk pertama-tama saya biasanya men-tracing bagian rambutnya dulu. Kita tracing bagian rambutnya dulu. Oh ya, sorry, ini diatur gelap sama terang, putih sama hitam. Cara men-tracingnya, tangan kiri telunjuk ada di ALT, jari tengah ada di Z, dan jari manis ada di kontrol. Jangan lupa sambil megang keyboard. Kita tracing. Kita tracing sesuai dengan yang ada di foto. Untuk kecepatan men-tracing ini kita butuh latihan. Semakin kita sering men-tracing wajah atau men-tracing benda-benda untuk dijadikan kartun, maka kecepatan tracing kita akan bertambah. Untuk membuat bentuk seperti ini, membuat shape-shape seperti ini, kita butuh jam terbang tinggi. Jadi kita harus sering latihan. Ini tidak sembarang men-tracing, ini harus membentuknya sekiranya nanti kelihatan hidup kumisnya, enggak kaku atau enggak berduri-duri. Ada sebagian orang membuat kumis seperti duri, kurang memperhatikan bentuknya. Di dalam desain grafis, yang terpenting itu adalah bentuknya. Bagaimana bentuk tersebut bisa terlihat enak oleh mata, nggak kelihatan aneh lah.
Kita tracing sampai separuh dulu. Separuhnya habis ini kita lanjutkan setelah ini full. Kita selesaikan dulu separuh rambutnya. Yang diperlukan dalam men-tracing ini adalah kesabaran dan ketelatenan. Trik-trik dalam men-tracing ini, ketika kita men-trace, kita tahan dengan mengklik tahan. Untuk membelokkan lagi, kita tekan Alt tahan, kita belokkan ke bawah. Klik sekali ini artinya node-nya mati, langsung membentuk sudut lancip. Klik tahan, lengkungin, terus tekan Alt, lepas, maka akan membentuk sudut lancip dengan sendirinya. Seperti ini, tarik ke atas akan membentuk sudut lancip. Kalau sekali ngeklik seperti ini, otomatis node-nya mati atau titiknya mati, sehingga bisa langsung jadi sudut lancip. Tinggal bagaimana keseringan kita dalam berlatih. Semakin sering berlatih, kecepatan men-tracing akan semakin lihai dalam membelok-belokkan pen tool yang digunakan sebagai alat untuk men-tracing. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita gambar separuh wajahnya. Ini kita gabung dulu pakai combine shape. Ini ada bagian rambut tipisnya, jangan lupa digambar juga. Kita gambar separuhnya.
Nah, kenapa saya bikin ini langsung ke sini? Soalnya nanti kita akan gabung dengan janggut yang bagian atas ini. Kita gabung. Nah, sudah selesai, kita lihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kelihatan dinamis. Kalau bentuknya ini dilengkungin, agak dilengkungin, menyerupai rambut. Selanjutnya kita bikin layer di atasnya, klik kanan, lalu clipping mask untuk membuat shading rambutnya. Kenapa dikasih shading? Karena dengan shading maka rambut akan kelihatan lebih hidup. Kita langsung gambar di atasnya di layer yang baru. Untuk bikin rambut kita bikin 2 helai, 3 helai. Nah, misalkan seperti ini 1 helai, terus bikin lagi. Nah, jadi nggak kelihatan bertumpuk. Kalau misalkan langsung bikin 4 helai itu kelihatannya kelihatan rada aneh nanti hasilnya. Nah, ini contohnya. Seandainya ini digabung nggak ada celah, maka kelihatan rambutnya semacam kayak tempelan lah. Kita ikuti alur rambutnya. Kita bikin senyata mungkin. Nah, yang bagian bawah, bagian kumisnya ini jangan lupa digambar juga,
karena ini bayarnya lumayan mahal. Ini kliennya beli paket premium seharga $50, jadi kita harus bikin sebagus mungkin biar nggak kecewa. Paket premium ini biasanya setengah badan dan badannya full tato ya. Ini alamat lama garapnya, gambar tatonya masih dibikin satu-satu. Ini cara cepat saya dalam bikin kumis. Kita seret, langsung mendrag. Oh sorry, kok kayaknya kurang bagus ini, nggak usah, kita hapus saja, kita bikin satu-satu. Kita bikin shading semua di bagian yang tebal-tebal, misalnya di bagian janggutnya ini atau kumisnya, itu kalau tebal. Kalau tipis kita nggak perlu ngasih shading, kita masking aja bagian pinggirnya, jadi kelihatan seperti nyata juga, ada tebal sama tipisnya.
Nah, sudah selesai. Kita bisa lihat hasilnya. Amazing. Oh ya, ada yang kurang bagian sininya. Kita shading juga. Nah, selanjutnya kita bikin mata. Kita grup dulu. Caranya menggrup, kita tekan layer yang ini, terus tekan shift, tahan, klik atasnya, Ctrl G. Selanjutnya kita bikin alisnya. Kita bikin 2 helai terlebih dahulu. Terus bagian ini mengikuti bentuk asli dari alisnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bagian alisnya udah selesai. Karena bagian alisnya agak sedikit tipis, ini enggak terlalu tebal, maka klik bagian sini, kita kurangi opacity-nya jadi 70. Nah, seperti ini kira-kira. Kita bikin layer baru, 3 layer. Nah, bagian ini untuk bagian matanya. Jangan lupa ini combine biar gabung. Untuk membuat mata, pastikan bagian atasnya ini ada lekukan garisnya atau garis lekukan mata ketika mata dibuka. Nah, kita bikin bagian dalamnya. Ini kita nanti bagian dalamnya ini kita bikin layer baru dengan cara kita mengklik lalu Ctrl J. Nah, ini udah selesai. Kita klik dengan cara tekan Alt sama Ctrl, klik, terus ditahan
ALT sama kontrolnya, terus kita klik shift, tahan, mengklik bagian mata sebelahnya, putih mata sebelahnya. Nah, setelah seperti ini, kita kontrol J. Kita lepas tadi ALT, kontrol shift, kita kontrol J. Nah, maka akan membentuk layer baru. Nah, layer baru ini kita warnai warna putih, seperti halnya bola mata. Nah, di atas layer putih ini, bola mata putih, kita bikin 4 layer baru. Klik kanan, create clipping mask. Nah, kita aktifkan lagi bahannya ini, kita kurangi opacity-nya. Nah, kita bisa melihat bagian matanya, bola pupil matanya. Kita membuat pupil matanya, kita nggak bikin satu-satu lagi. Dulu waktu saya masih awal-awal belajar, kita bikin satu-satu, saya bikin satu-satu. Nah, sekarang kita langsung kita mendrag file mata yang sudah ada, yang sudah saya bikin sebelumnya. Nanti saya akan bagikan di link yang ada di bawah ini. Nah, langsung jadi bola matanya. Kita atur putih matanya. Nah, di sini kan putih matanya ada di tengah aslinya, sedangkan yang bikinannya ada di sebelah kiri. Kita klik 2 kali yang ini. Nah, kita geser. Cara menggesernya kita klik kontrol ALT ke bagian putih matanya ini, kita seret ke tengah, kita perkecil, lalu kontrol S, apply, kita lihat. Nah, sekarang sudah ada di tengah. Selanjutnya kita pindah ke sebelah kiri. Kalau di gambarnya bagian mata sebelah kanan, kita klik ini, terus kita tekan ALT. Posisinya di bagian mata ini, di layer, kita seret. Nah, itu ada bayangan kelihatan. Nah, langsung jadi. Kita sesuaikan, langsung jadi. Selanjutnya kita bikin merah matanya atau pink di bagian sebelah ujung mata bagian tengah. Oh sorry, tadi lupa nggak ke combine, jadi kita tekan Ctrl E untuk menggabung layer shape 6 sama shape 5 ini. Ctrl E gabung, kita pilih warna pink. Kita bikin shading gelapnya biar bagian matanya kelihatan hidup, nggak flat. Biar hidup ini nanti agak kelihatan lebih bulat lah. Kita bikin pinggir-pinggirnya agak gelap. Nah, selanjutnya kita kurangi opacity-nya jadi 37%. Nah, ini kelihatan ada bayangan-bayangannya. Selanjutnya kita group bagian layer matanya, Ctrl G. Selanjutnya kita bikin bagian hidungnya. Kita kembalikan lagi opacity-nya jadi 100% di bahannya ini. Kita bikin lekukan yang ada di hidung.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bikin tepian-tepiannya aja. Selanjutnya kita bikin shading bibir. Kita bikin layer baru sebanyak kurang lebih 5. Kita clipping mask yang bagian atasnya ini. Kita sesuaikan dengan bentuk bibirnya. Selanjutnya kita aktifkan posterize, bahan posterize yang ada di bagian atas ini. Nah, ini nggak kelihatan, tapi bisa dibedakan sedikit. Ini ada bagian terang, agak gelap, terus paling gelap, dan ini garis tengah dari bibirnya. Oh ya, untuk mewarnainya saya pakai palet sendiri. Di sini saya pakai palet karena orangnya agak putih, kita pakai palet yang ini. Kita seret, kita perkecil. Nah, warna bibirnya kita ngambil bagian ini aja. Selanjutnya kita bikin shadingnya. Nah, ini shading yang sebelumnya. Selanjutnya kita bikin shading yang agak gelap. Nah, biasanya saya ngeklik kontrol lalu tekan ini untuk mengetahui biar nggak bertabrakan dengan garis yang sudah dibuat di shading sebelumnya. Nah, ini garis di shading sebelumnya. Kalau kita membuat yang lebih gelap, kita akan berada di bagian lebih luarnya. Nah, kita klik kontrol di shading yang paling luar tadi. Nah, ini kita bikin shading baru di layer baru bagian dalamnya. Untuk memunculkan garis seperti ini, kita klik kontrol di shading yang sudah dibikin sebelumnya tadi. Selanjutnya yang paling atas kita bikin garis hitam di layer yang baru. Kita paskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, warnanya masih hitam karena masih belum diwarnai. Oh, ada yang kurang. Kita tambah layer di atas bibir tadi. Nah, otomatis clipping mask. Kita bikin shading terangnya di sini. Kita kasih warna shading terangnya. Nah, itu warnanya. Terus shading yang agak gelap tadi. Untuk menghilangkan garis yang bling-bling jalan seperti ini, kita kontrol D. Nah, kita warnai sekarang. Selanjutnya kita ambil yang bagian lebih gelapnya.
dan seterusnya. Nah, seperti ini hasilnya. Tidak sulit bukan? Selanjutnya kita blok bagian bibirnya, kita group dengan Ctrl G. Selanjutnya kita bikin shading wajahnya, kita gambar wajahnya. Kita taruh di layer yang paling bawah, karena bagian wajahnya ini paling bawah lah, paling belakang. Jadi kita taruh di bagian bawah. Jangan lupa ketika membuat kita sering-sering zoom biar mata kita nggak capek. Kalau nggak di zoom seperti ini, selain hasilnya nggak pas sama gambar aslinya, mata kita juga cepat lelah. Jadi kita harus zoom biar nggak terlalu melototin gambarnya. Nah, kita tracing sampai ketemu lagi dengan titik awalnya. Kita kasih warna, klik 2 kali, kita sedot warna yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita membuat bagian terang dan gelapnya. Nah, di sini kita bisa melihat ini bagian terangnya di sini sama di sini, dan juga di bagian sini. Kita bikin layer di atasnya sebanyak 4, 5 juga gak apa-apa. Klik kanan, clipping max. Kita bikin shading gelapnya dulu. Di foto ini nggak begitu jelas shading gelapnya, karena saya sudah sering berpengalaman dalam menentukan gelap terangnya, jadi nggak begitu bingung. Kita tracing sampai titiknya ini ketemu lagi dengan titik awal tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita harus punya kesabaran dalam men-tracing dan skill-skill tertentu dalam membentuknya biar kelihatan hidup. Jadi gambar ini kelihatan enaklah dipandang. Nah, kenapa dilengkungin seperti ini? Karena bagian sebelah sini pipinya agak tirus. Jadi nanti kita lengkungin dan hasilnya akan kelihatan pipinya agak tirusan dikit. Kita nggak boleh ragu dalam menentukan shading. Kita enjoy aja dan sering-sering berlatih dalam men-tracing gambar. Sorry.
Oh ya, bagian sebelah sininya setelah ini kita tracing lagi, kita kasih shading lagi, kita pertemukan dulu dengan titik awalnya. Nah ini setelah bertemu kita cek, kurang lebih seperti itu hasilnya. Nah bagian sini kan tadi ada gelap terangnya, jangan lupa kita tracing. Nah udah selesai. Selanjutnya kita kasih warna. Oke, sekarang kita membuat shading terangnya. Kita buat shading terangnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kasih warna. Nah, mulai kelihatan bentuk wajahnya. Oke, selanjutnya kita bikin shading lebih gelap dari sebelumnya tadi. Nah, di sini nggak begitu kelihatan, tapi karena saya sudah punya insting dalam menentukan gelap terang, jadi mudahlah menentukan garis yang lebih gelap. Oh, sorry, baterainya mau habis. Nah, di bagian dekat rambutnya ini rada gelap, jadi kita shading juga. Nah, seperti itu. Kita kasih warna. Oh ya, di sebelah matanya juga. Sebelah sini kita harus pintar-pintar dalam mengimprovisasi, membuat bentuk. Bagaimana bentuk tersebut kelihatan enak dilihat. Karena kuncinya desain itu bikin bentuk yang enak dilihat dan menarik. Oh iya, di sini juga di tracing lagi karena tadi belum
belum ke tracing, lupa. Kita kembali ke layer yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oh ya, ini jangan lupa dilanjutkan sampai ke bawah. Soalnya ini ada bayangan dari mancungnya hidung kena cahaya di sini membentuk sebuah bayangan. Nah, seperti itu. Agar hasilnya lebih bagus, kita masking, kita perhalus dengan menggunakan brush. Untuk masking kita ke shading yang sebelah ini dulu, yang agak gelap. Kita klik ini, gambar kayak kamera, tengahnya bolong, terus kita pilih brush. Ini terlalu besar, kita perkecil dulu. Oh sorry. Nah, kita pakai brush yang mana aja, yang intinya bagian pinggirnya ini halus. Kita atur. Nah, terus opacity-nya kita kasih 40 dalam memasking. Nah, oh ya, yang ini jangan lupa bagian hitamnya di sebelah atas. Kita perkecil. Nah, untuk memperkecil kita tekan kurung buka, tapi yang nggak melengkung, yang kurung buka lurus di sebelahnya P. Kita masking bagian pinggirnya biar kelihatan halus. Nah, ini udah. Kita lanjut ke bagian terangnya. Kita masking. Nah, kurang lebih seperti itu hasilnya. Selanjut ke bagian yang paling gelap. Oh ya, ada yang kelupaan tadi. Di shading yang paling gelap ini ada bagian yang belum tertracing. Kita ke pen tool lagi. Kita hidupkan layer yang bagian atas. Kita tracing. Oh sorry. Kita combine shape dulu. Kita tracing bagian ini. Garis lengkung yang ada, lekukan yang ada di kuping. Nah, seperti itu. Nah, sekarang udah jadi. Tinggal bagaimana kalian praktek. Mirip kan dengan aslinya. Kita shift, tekan layer paling atas, shift, tekan shift tahan, klik layer paling bawah, Ctrl G. Nah, sudah selesai. Oh ya,
bagian rambut sebelah sini kan agak tipis, jadi kita klik layer rambut tadi. Kalau di CS6 itu kita bisa tekan kontrol klik rambut, otomatis langsung ke layer rambut. Kita klik masking, klik brush, kita perbesar brushnya dengan klik kanan, atau bisa tekan tombol kurung tutup di sebelahnya P ini. Oh, ini kebanyakan ini. Kita turunkan opacity-nya jadi 24. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh, kurang tipis kayaknya. Kita tambahi. Oh ya, ini di layer kulit tadi ini kurang pas ke sini. Kita geser. Oh, sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk memberikan garis di layer kulit, kita klik efek di bagian bawah nomor 2, sebelahnya rantai. Terus kita klik stroke, kita kasih angka 10. Oh, ketebalan kasih angka 5 aja. Nah, oke. Nah, sudah jadi. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat.